Baik, perkenalkan nama saya Pitania Halawa, kelas 12 IPS 1, alamat Desa Hilidaura. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai yang pertama, runtuhnya Vietnam Selatan. Kedua, masalah apartheid. Ketiga, runtuhnya Uni Soviet. Keempat, Jerman bersatu. 5. Perkembangan di bekas Yugoslavia. Ketujuh, perpecahan Cekoslowakia. 8. People power di Filipina. 9. Peristiwa 11 September 2001. Langsung saja saya akan membahas pembahasan pertama yang dimulai dari runtuhnya Vietnam Selatan. Yang terjadi di sana yaitu di mana pada tanggal 2 September 1945 di mana Vietnam mendapatkan kemerdekaan. Lalu di mana Prancis ingin bermaksud untuk mengawasi kedua perbatasan kedua negara tersebut, yaitu negara Cina di Vietnam Utara dan di Laos Utara. Karena Viet Minh ingin melakukan pergerakan komunis dilengkapi dengan persenjataan di Pather, Laos. Kemudian setelah itu pada bulan Maret 1954 Viet Minh memulai penyerangan mereka pada Prancis di Bien Phu. Pada tanggal 7 Mei 1954, mereka berhasil menaklukkan pusat komando Prancis, di mana Vietnam dan Prancis setuju ingin membagi Vietnam menjadi dua negara, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Perang Vietnam ini berlangsung selama 18 tahun dan sangat brutal, mengakibatkan tewasnya tentara Amerika Serikat dan lebih dari 1 juta warga Vietnam. Kemudian daripada itu peperangan Prancis dan Viet Minh berakhir pada tanggal 30 April 1975. Berikut gambar runtuhnya Vietnam Selatan. Lanjut pembahasan kedua, bagian B, yaitu masalah apartheid. Istilah apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Istilah itu sendiri mengandung arti pemisahan, yaitu pemisahan orang-orang Belanda kulit putih dengan penduduk asli Afrika atau kulit hitam. Nomor 1, terbentuknya pemerintahan Afrika Selatan, di mana sejak abad ke-15 kawasan Afrika Selatan sudah disinggahi oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Di mana pada tahun 1552 Jan van Riebeeck dan 90 orang lainnya mendarat di Afrika Selatan setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Mereka kemudian menetap di kawasan itu dan terkenal dengan sebutan bangsa Boer. Daripada itu, kedatangan bangsa Belanda ke Afrika Selatan diikuti oleh Inggris. Kedatangan Inggris tersebut mengakibatkan terjadinya Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 antara Inggris dan penduduk keturunan Belanda. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris. Kemudian daerah Afrika Selatan kemudian menjadi daerah kekuasaan Inggris. Namun meskipun masing-masing telah mendirikan negara,
pertentangan antara bangsa Boer dan Inggris terus berlangsung. Akhirnya, keempat negara tersebut berhasil dipersatukan oleh Inggris dan dijadikan negara berstatus dominan persemakmuran. Negara tersebut kemudian diberi nama Uni Afrika Selatan dengan presiden pertamanya Hendrik Witbooi. Nomor 2, mengenai politik apartheid. Pemerintahan Afrika Selatan di bawah Hendrik Witbooi menjalankan politik perbedaan warna kulit atau apartheid. Untuk menjalankan politik apartheid tersebut, Presiden Hendrik Witbooi mengeluarkan serangkaian kebijakan yang sangat merugikan warga kulit hitam, di mana kebijakan itu terbagi atas 5 bagian. Berikut kebijakan yang dibagi oleh Hendrik Witbooi. 1. Mengeluarkan undang-undang pertanahan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar areal permukiman. Yang kedua, membentuk permukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakan homeland. Permukiman tersebut dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan bangsa kulit hitam sehingga tidak bersatu. Yang ketiga, semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Yang keempat, mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dan yang terakhir, membatasi partisipasi politik warga kulit hitam. Yang ketiga, mengenai perjuangan melawan apartheid, di mana pembahasan ini lebih berfokus kepada penduduk kulit hitam yang ingin berpikiran maju dan prihatin terhadap nasib bangsanya berupa menghapuskan politik apartheid, di mana pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan penghapusan apartheid. Pada tanggal 12 Mei 1990, untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk menghapuskan undang-undang rasial. Pada tanggal 17 Juni 1990, pemerintahan FW de Klerk menghapuskan undang-undang darurat Afrika Selatan. Yang keempat, mengenai reformasi di Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden FW de Klerk mengumumkan penghapusan ketentuan sistem politik apartheid, di mana penghapusan itu diikuti penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid. Ada 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Land ACT, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Kedua, Grup Areas ACT, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal homeland orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Terakhir, Population Registration ACT, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut suku masing-masing. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Parlemen Afrika Selatan sebagai Presiden Afrika Selatan. Setelah terpilih menjadi presiden, Nelson Mandela mengundurkan diri sebagai ketua ANC. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, ia tidak bersedia mencalonkan diri lagi.
Kemudian pembahasan bagian C mengenai runtuhnya Uni Soviet. Berikut gambar masalah apartheid. Lanjut, pembahasan berikutnya yaitu bagian C, runtuhnya Uni Soviet. Nomor 1 mengenai program pembaruan Gorbachev, di mana ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis dan Presiden Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985, ia menghadapi masalah kemacetan ekonomi warisan para pendahulunya. Akibatnya Uni Soviet akan semakin terpuruk dalam percaturan politik internasional. Yang kedua, mengenai ujian bagi Gorbachev. Pada tanggal 19 Agustus 1991 terjadi percobaan kudeta yang ingin menggulingkan Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet. Yang ketiga, pembubaran Uni Soviet. Pada bulan Desember 1991, Gorbachev semakin tidak mampu mengatasi perpecahan di Uni Soviet. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1991, Gorbachev dan Boris Yeltsin sepakat untuk membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-negara Merdeka bernama Commonwealth of Independent States atau CIS. Berikut gambar runtuhnya Uni Soviet. Lanjut, pembahasan bagian D, Jerman bersatu. Nomor 1 mengenai latar belakang, di mana pada bulan Mei 1949 Jerman Barat membentuk negara Federasi Jerman dengan ibu kota di Bonn. Adapun pada bulan Oktober 1949 Jerman Timur membentuk negara Republik Demokrasi Jerman dengan ibu kota di Berlin Timur. Kedua, mengenai menuju Jerman bersatu. Pada akhir tahun 1980-an, paham komunis dan ekonomi Eropa Timur mengalami kemunduran. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1989, Jerman Timur merayakan hari lahirnya yang ke-40. Pemimpin yang baru menjanjikan reformasi, namun protes anti-komunis terus berlangsung. Lalu daripada itu pada tanggal 9 November 1989, Jerman Timur runtuh. Juru bicara pemerintah kemudian mengumumkan tembok Berlin dibuka. Mendengar berita tersebut, warga Jerman Timur dan Jerman Barat dengan penuh kegembiraan menghancurkan tembok Berlin. Setelah itu, ribuan warga Jerman Timur masuk ke Jerman Barat. Yang ketiga, mengenai proses Jerman bersatu. Pada tanggal 28 November 1989, Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl menyerahkan rencana 10 pasal tentang penyatuan Jerman secara bertahap. Adapun usaha penyatuan Jerman direncanakan akan dilakukan beberapa tahun kemudian. Kemudian daripada itu, pertemuan untuk membicarakan penyatuan Jerman terus berlanjut.
dan para pejabat dari 6 negara tersebut mempersiapkan berbagai rapat kerja yang menghasilkan pertemuan para menteri. Pertemuan pertama dilakukan di Bonn pada bulan Mei 1990. Kemudian diadakan pertemuan di Berlin Timur dan di Paris. Memasuki babak akhir, pertemuan diselenggarakan di Moskow pada tanggal 12 September 1990. Seiring dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober sebagai hari yang tepat untuk menggabungkan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Usulan tersebut didukung oleh 294 suara lawan 62 suara dan 7 suara abstain. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang, pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman resmi bersatu kembali. 6 hari kemudian, tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua negara dirobohkan. Berikut gambar Jerman bersatu. Lanjut pembahasan bagian E mengenai perkembangan di bekas Yugoslavia. Sebelum masuk pembahasan, kita harus perlu tahu pengertian dari Yugoslavia. Pengertian Yugoslavia yang saya pahami yaitu adalah negara federasi yang terdiri atas 6 negara republik pendukung. Di antaranya yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Lanjut, yaitu nomor 1 mengenai latar belakang. Pada tahun 1918 berdirilah Federasi Yugoslavia. Tetapi pada tahun 1941 Jerman menginvasi Yugoslavia dan memecahnya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Yugoslavia dibangun kembali. Namun konflik etnik dan politik menimbulkan disintegrasi untuk kedua kalinya. Masalah utama dalam mendirikan negara Federasi Yugoslavia adalah konflik antar etnik yang mempunyai banyak sekali perbedaan. Sebelumnya mereka tidak pernah bergabung dalam sistem politik yang sama. Nomor 2 mengenai konflik di Yugoslavia. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa dieksploitasi oleh pemerintah pusat karena kedua daerah itu yang terkaya dibanding daerah lain. Guna mengatasi masalah tersebut, dibuat konstitusi baru pada tahun 1974. Berdasarkan konstitusi tahun 1974, kekuasaan mulai beralih pada setiap negara bagian. Akhirnya, pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Kemudian setelah Tito meninggal pada bulan Mei 1980, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius sehingga melemahkan pemerintahan pusat. Namun saat memasuki tahun 1980-an, perbedaan rasial mulai mencuat kembali di Yugoslavia.
Ketegangan etnik dan kekerasan mewarnai kehidupan politik Yugoslavia. Slobodan Milosevic dari Serbia yang menggantikan Josip Broz Tito tidak berhasil menyelesaikan masalah konflik dengan baik. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya. Tentara Yugoslavia tidak berhasil mempertahankan Slovenia dan Kroasia. Namun pada bulan Juli 1991, European Community mencoba untuk mempertahankan Yugoslavia, namun tidak berhasil. Kemudian akhirnya pada tahun 1992, European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia. Lalu pada tanggal 27 April 1992, Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian yang lain. Perang yang terjadi di bekas Yugoslavia merupakan perang yang mengeksploitasi sentimen agama dan etnis. Kemudian pada tanggal 1 November 1995 diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan perdamaian diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat tersebut bertujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Bosnia-Herzegovina. Kemudian pada perjanjian perdamaian mengenai Bosnia-Herzegovina tersebut ditandatangani pada tanggal 21 November 1995 di Paris, Prancis. Berikut gambar mengenai perkembangan di bekas Yugoslavia. Lanjut pembahasan bagian F mengenai perpecahan Cekoslowakia. Cekoslowakia adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang berdiri dari 1918 sampai 1992. Republik Sosialis Cekoslowakia adalah nama resmi Cekoslowakia sejak 1960 hingga akhir 1989. Beberapa saat setelah pecahnya Revolusi Beludro, negara ini merupakan negara satelit Uni Soviet di Blok Timur pada masa Perang Dingin. Kemudian setelah Partai Komunis Cekoslowakia merebut kekuasaan melalui kudeta pada bulan Februari 1948 yang didukung oleh Uni Soviet, negara ini dideklarasikan sebagai Republik Rakyat pasca berlakunya Konstitusi 9 Mei. Kemudian tanah Ceko muncul di akhir abad ke-9 ketika dipersatukan oleh Premysl. Kerajaan Bohemia adalah penguasanya. Namun, konflik keagamaan seperti Perang Husid abad ke-15 dan Perang 30 tahun abad ke-17 menghancurkan Ceko. Kemudian tanah ini dibawa pengaruh Habsburg dan menjadi bagian Austria-Hungaria. Setelah Perang Dunia I, Ceko dan tetangganya Slovakia bergabung, kemudian membentuk Republik Merdeka Cekoslowakia pada 1918. Di Cekoslowakia, etnis Jerman yang minoritas mendominasi. Kemudian setelah Perang Dunia II,
Cekoslowakia terpengaruh oleh Uni Soviet. Pada 1968, sebuah invasi oleh pasukan Pakta Warsawa mengakhiri usaha pemimpin negara ini untuk meliberalisasikan partai berkuasa dan menciptakan sosialisme pada musim semi di Praha. Kemudian berdasarkan konstitusi Republik Ceko adalah sebuah negara demokrasi parlementer dengan kepala negara seorang presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden memiliki hak veto dan legislasi, hak imunitas dan bisa membubarkan parlemen dalam keadaan tertentu. Ia juga memilih Perdana Menteri serta anggota kabinet berdasarkan proposal dari Perdana Menteri. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa pada 2004. Lalu Parlemen Ceko adalah sebuah parlemen bikameral yang terdiri atas Poslanecka Sejmovna yang terdiri atas 200 kursi dengan masa jabatan 4 tahun, Senat yang terdiri atas 81 kursi dengan masa jabatan 6 dan 2 tahun. Cekoslowakia merupakan negara yang melakukan pemecahan diri secara damai dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak sehingga lebih dikenal dengan istilah Revolusi Velvet atau Resolusi Beludru. Revolusi Velvet atau Revolusi Beludru ini mengarah pada suatu bentuk pemisahan diri yang terjadi secara damai tanpa melalui perang. Sungguh luar biasa. Lalu, pada awalnya, kedua negara memutuskan menggunakan mata uang yang sama yaitu koruna. Jika mata uang kedua negara diganti akan mengakibatkan kerugian bagi kedua negara, terutama di pihak Ceko. Jadi, mata uang kedua negara tidak diganti, namun disesuaikan dengan GDP negara yang dihitung. Setahun setelah pemisahan, nilai mata uang kedua negara memiliki perbedaan. Nilai mata uang koruna Ceko memiliki nilai tukar yang lebih tinggi dibandingkan koruna Slowakia. Nomor 1 mengenai Republik Ceko. Sekitar 90% penduduk Republik Ceko terdiri atas bangsa Ceko. Sekitar 5%-nya adalah bangsa Moravia dan sekitar 2%-nya adalah bangsa Slovakia. Ada juga orang Jerman, Hungaria, Polandia, Romawi, Gipsi, Rusia, Silesia, Ukraina, dan Vietnam yang tinggal di Republik Ceko. Bangsa Ceko adalah keturunan dari suku bangsa Slavia yang menetap di wilayah tersebut sekitar tahun 500. Bahasa resmi Republik Ceko adalah bahasa Česka. Para penguasa komunis Cekoslowakia mencoba mencegah orang-orang untuk menjalankan agamanya. Namun pada tahun 1990, pemerintahan baru Cekoslowakia memberikan kebebasan pada orang-orang untuk beragama secara penuh. Mayoritas penduduk Ceko masih menganut agama. Lalu daripada itu, hukum Republik Ceko mengharuskan anak-anak untuk bersekolah selama 9 tahun di sekolah dasar. Para siswa kemudian dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan atau sekolah teknis sekunder, lembaga pelatihan guru atau sekolah pendidikan umum. Charles University di Praha adalah salah satu universitas tertua di Eropa. Universitas ini didirikan pada tahun 1348. Perguruan tinggi lainnya terdapat di Brno, Olomouc, dan Opava. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada Maret 1999. Pada bulan Mei 2004,
Republik Ceko bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 8 Juli 2008. Setelah negosiasi panjang dan banyak perdebatan, Republik Ceko mengizinkan Amerika Serikat menyebarkan perisai rudal anti-balistik di atas tanahnya. Nomor 2, mengenai Slovakia. Republik Slovakia pertama atau negara bagian Slovakia adalah negara bangsa Slovakia yang terdiri dari 14 Maret 1939 sampai 8 Mei 1945 sebagai sekutu dan negara boneka pertama Jerman Nazi. Negara ini diakui oleh Jerman dan beberapa negara lainnya seperti pemerintahan sementara Republik Cina, Kroasia, El Salvador, Estonia, Italia, Hungaria, Jepang, Lithuania, Manchukuo, Menjiang, Rumania, Uni Soviet, Spanyol, Swiss, dan Vatikan. Bahasa Slovakia adalah bahasa Slavik yang diucapkan sekitar 6 juta orang di Slovakia dan juga di Ceko, Kanada, Hungaria, Polandia, Rumania, Ukraina, dan Amerika Serikat. Slovakia berbatasan dengan Republik Ceko dan Polandia di sebelah utara, Australia di sebelah barat ke selatan, Hungaria di sebelah selatan ke tenggara, dan Ukraina di sebelah timur. Slovakia dibagi menjadi 8 daerah kraj, masing-masing dinamakan menurut kota utamanya, yaitu Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, dan Košice. Setiap kraj dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Okres Slovakia saat ini memiliki 79 distrik. Sejak tanggal 1 Januari 2009, Slovakia mulai menggunakan mata uang euro. Reformasi Slovakia terus berkembang dalam segala bidang, baik politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan maupun masyarakat. Slovakia adalah salah satu dari 3 negara yang sebelumnya komunis dan sekarang menjadi bagian dari Uni Eropa. Sejak tahun 2007, Slovakia telah menjadi negara produsen mobil terbesar per kapita di dunia. Berikut gambar perpecahan Cekoslowakia. Lanjut pembahasan bagian G, People Power di Filipina. Filipina merdeka sejak tahun 1946. Salah seorang pemimpin dari negara itu adalah Ferdinand Marcos. Tokoh dari Partai Nasionalitas ini menjadi presiden Filipina sejak tanggal 30 Desember 1965. Ia menempuh berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya. 1. Pertentangan antara Presiden Marcos dan Benigno Aquino. Tindakan Presiden Marcos itu mendapat kritikan keras dari Benigno Aquino, tokoh Partai Lakas NG Bayan yang berarti People Power. Aquino menganggap Marcos memerintah secara totalitarian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi Filipina. Aquino kembali melancarkan kecaman saat Marcos terpilih lagi sebagai presiden pada tahun 1969. Persaingan Marcos dan Aquino berakhir pada tahun 1983. Nomor 2, People Power. Meskipun hasil perhitungan suara diragukan, parlemen di Filipina tetap mengumumkan Marcos sebagai pemenang. Hal tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Dukungan terhadap Cory Aquino datang dari tokoh politik, agama, dan militer. Mereka itu antara lain Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, pemimpin Gereja Katolik Kardinal Sin, dan Panglima Angkatan Bersenjata Letnan
Adanya dukungan yang semakin besar, rakyat Filipina kemudian melakukan gerakan massa untuk menggulingkan Marcos. Gerakan itu dilakukan melalui revolusi damai tanpa pertumpahan darah pada tanggal 22-25 Februari 1986. Pada tanggal 25 Februari 1986, secara resmi, Cory Aquino dilantik menjadi Presiden Filipina untuk masa jabatan 6 tahun. Berikutnya pembahasan terakhir mengenai peristiwa 11 September 2001. Pada tanggal 11 September 2001, di dunia dikejutkan dengan serangan teroris di Amerika Serikat. Teroris melancarkan serangan bunuh diri di beberapa kota di New York dan Tassinghall. Teroris mengaku dari Al-Qaeda berhasil membajak 4 pesawat penumpang milik maskapai penerbangan Amerika Serikat. 2 pesawat ditabrakkan ke menara kembar World Trade Center di kota New York. Kedua bangunan tersebut kemudian runtuh dalam kurun waktu 2 jam. 1 pesawat ditabrakkan ke Pentagon di Arlington sebelum mencapai targetnya ke Gedung Putih di kota Washington DC. Dikabarkan korban tewas akibat serangan teroris tersebut berjumlah 3.000 jiwa lebih dan 6.000 jiwa terluka. Mayoritas korban jiwa berasal dari runtuhnya menara kembar World Trade Center. Peristiwa ini merupakan serangan teroris terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah kelompok teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Demikian saja hasil penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.